Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta kasih sayangnya sehingga kita bisa bertemu di kesempatan di siang hari ini. Dan tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia lepas daripada kejahilian menuju kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur YouTube, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah binafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah, yang artinya sebagai berikut, ujian ataupun cobaan itu akan selalu menyertai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, pada dirinya dan pada anak-anaknya ataupun pada harta kekayaannya, hingga mereka kemudian nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa, bersih dari dosa. Nah, ini teman-teman, hadis ini sebuah pelajaran ya. Pembelajarannya sangat kuat sekali itu kan, untuk bekal kehidupan kita di dunia, karena memang ketika kita berusaha menjadi seseorang yang beriman, taat pada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan semua larangannya, diberitakan di dalam hadis ini gitu kan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu diiringi gitu kan. Orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan ini akan selalu diiringi dengan ujian ataupun cobaan selama mereka hidup di dunia, baik pada dirinya sendiri, pada anak-anaknya ataupun pada harta bendanya, sampai kemudian hamba tersebut nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa. Jadi ketika kita hidup di dunia ini kemudian kita berusaha untuk dalam ketaatan menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya, tapi kemudian kita temukan kok sepertinya kita mendapatkan ujian dan cobaan seperti sakit, kesulitan mencari penghidupan gitu kan. Jangan pernah berpikir negatif, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis ini diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ketika kita memang seseorang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, akan selalu diuji dan dicoba. Kenapa? Enggak lain adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak kebaikan untuk menghapuskan dosa dan kesalahan hamba tersebut, sampai kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tanpa membawa dosa. Dan ini memang difirmankan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Al-Ankabut ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan saja mereka berkata beriman dan mereka tidak, sedangkan dan kemudian mereka nggak diuji gitu. Nah, ini sebuah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya ketika seseorang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan diuji dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana kemudian dia keimanannya gitu kan. Sampai seberapa kadar keimanan hamba tersebut gitu kan. Apakah kemudian dia ridho terhadap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya ketika dia hidup di dunia, ataupun kemudian dia tidak suka gitu kan dengan ujian yang dialaminya di dunia ini. Nah, artinya di sini ketika kemudian kita menyatakan kita berusaha untuk menjadi orang beriman, bersiap-siaplah kita kemudian untuk mendapatkan ujian ataupun cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala
untuk mengetahui kan sampai di mana memang kemudian kadar keimanan kita ya gitu kan. Karena memang nggak sekedar kemudian kita mau taat aja gitu kan, pastinya di situ ternyata ketaatan, deklarasi keimanan kita akan diikuti dengan ujian dan cobaan. Itu pun memang yang dialami oleh para sahabat dulu gitu kan, yang membela Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dikejar gitu kan, tidak dibunuh oleh orang-orang Quraisy gitu kan, pemuda Quraisy gitu kan. Rasulullah dibantu ya melarikan diri sampai ke Gua Hira oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga ketika para sahabat di Madinah gitu kan, baik kemudian orang Ansor ataupun muhajirin ataupun Ansor yang membela Rasulullah SAW daripada serbuan ataupun serangan daripada orang-orang kafir Quraisy dari Mekah yang kemudian ingin mencelakai Rasulullah SAW. Mereka berjuang dengan harta kekayaan dan jiwa mereka gitu kan. Nah kita ini sekarang pastinya juga akan diuji seperti mereka gitu kan. Pastinya kita akan diuji, dan kita kalau kemudian melihat betapa ujian itu menimpa saudara-saudara kita di bumi Palestina, utamanya adalah para wanita, anak-anak dan warga sipil gitu, orang-orang tua itu kan luar biasa sekali. Dan semoga mereka kuat ya teman-teman, karena memang kita lihat sepertinya mereka dipepet kanan kiri, sementara mereka juga dihantui serbuan daripada tentara Israel. Di lain pihak mereka juga nggak bisa keluar untuk menyeberang ke Mesir karena perbatasannya juga dibenteng ya, dijaga dengan ketat sehingga nggak bisa keluar gitu kan. Tapi alhamdulillah sepertinya saudara-saudara kita di Palestina semoga kuat mereka di tengah ketakutan, di tengah kekurangan sandang pangan segala macam ya. Banyak yang kehilangan famili, kehilangan orang tua gitu kan, kemudian kehilangan harta bendanya, rumahnya. Tapi insya Allah mereka kuat karena memang sepertinya nggak pernah kita dengar di sana ada kasus bunuh diri nggak seperti kalau di negeri kita ya. Kemarin belum lama dalam bulan-bulan ini ada aparat yang kemudian karena hutangnya banyak karena bermain online gitu kan, permainan online gitu kan, sampai kemudian gantung diri gitu kan. Dan kemudian ada yang sampai dibunuh oleh istrinya karena main online juga gitu kan, main gambling online gitu kan. Nah ini mereka sampai bunuh diri, menggambarkan itu lemahnya keimanan orang-orang kita ya gitu kan. Karena kalau kita lihat orang-orang Palestina justru penderitaannya lebih berat, tapi alhamdulillah mereka ternyata memang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan untuk menghadapi ujian dan cobaannya. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Nah, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.